Pada Desember 2009, seorang bocah laki-laki berumur 13 tahun bernama Kwang Zijun nih ditemukan tergantung di sebuah atap rumah pertanian tua milik keluarganya di Swansing. Diketahui, Kwang saat ditemukan itu berumur 13 tahun 13 hari. Dia bermimpi ada seorang laki-laki jangkung berpakaian hitam mengenakan topi dan datang menenteng tas. Dia seharusnya bermain di taman, bukan di sana, di atas atap dengan gaun merahnya. Tubuh kecilnya ditemukan tergantung, diselimuti kabut gelap. Malam itu sesuatu memanggilnya dan ia tak pernah mengembalikan lagi bocah itu. Polisi yang acuh, masyarakat yang bingung, tak ada yang bisa menjelaskan mengapa bocah itu bisa di sana dengan keanehan-keanehannya. Kasus ini disebut sebagai China Unsolved Mystery, The Boy in Red Dress, atau misteri yang tak pernah terpecahkan di China, bocah laki-laki bergaun merah. Let's open the locker and turn down the lights. Pada Desember 2009, seorang bocah laki-laki berumur 13 tahun bernama Kwang Zijun nih ditemukan tergantung di sebuah atap rumah pertanian tua milik keluarganya di Swansing. Sebuah desa terpencil di mana penduduknya itu cuma ada 3.000 jiwa terletak di Banan, Chongqing. Pokoknya gitulah ya penyebutannya. Kalau ada salah-salah mohon dimaklum aja. Ia ditemukan oleh ayahnya nih bernama Kwang Jilu, seorang migran yang tengah bekerja bersama istrinya yang gak jauh-jauh lah kotanya dari desa itu. Tubuh Kwang nih, bocah tadi itu ditemukan digantung di mana pergelangan tangannya di sebuah balok kayu. Kedua tangan dan kakinya diikat dengan masing-masing 12 simpul. Diikat dengan terampil dan sangat profesional. Berarti orang yang membuat simpul ini ya udah bisa disebut udah biasa lah untuk buat ikat-ikatan kayak gitu. Bentuk simpulnya rumit tapi rapi banget. Kedua kakinya tergantung sebuah beban. Nah, selain ikatan yang nggak biasa nih, ditemukan ada sebuah lubang di dahinya si bocah itu, guys. Foto-foto dari tempat kejadian perkara nih tidak menunjukkan tanda-tanda trauma lain yang terlihat. Selain itu nih, nggak ada jejak kaki lain, tanda-tanda barang hilang atau perkelahian nih. Yang lebih anehnya di sini nih, si Kwang bocah tadi mengenakan gaun merah. Kenapa ya harus gaun merah gitu loh? Yang kemudian nih, ternyata setelah diidentifikasi, gaun itu milik kerabat atau saudaranya. Nah, di balik gaun merahnya ini, Kwang itu ditemukan mengenakan sebuah pakaian renang berwarna hitam. Yang kabarnya nggak pernah dilacak baju renang milik perempuan itu. 2 potong kain hitam ditemukan, digunakan untuk menyumpal dadanya si Kwang nih agar terlihat seperti perempuan. Laporan media nih awalnya mengklaim bahwa ibunya si Kwang ini udah punya firasat tuh H-1 sebelum bocah itu meninggal. Dia bermimpi ada seorang laki-laki jangkung berpakaian hitam mengenakan topi dan datang menenteng tas. Yang jelas itu bukan gua ya. Ibunya bilang ada laki-laki masuk dari pintu belakang nih dan kayak buru-buru pergi gitu habis bawa tentengan tas. Ibunya cerita mimpi kayak gitu pas si bapaknya ini suaminya lagi kerja. Perasaan ibunya udah ngerasa nggak enak, jadi dia ngajak si bapak suaminya itu untuk ngecek anaknya di Banan. Anaknya si Kwang itu bersekolah di asrama di kota Banan. Asrama tersebut juga ngabarin kedua orang tuanya si Kwang nih bahwa si Kwang ini udah nggak masuk kelas selama beberapa hari. Sebelum nemuin anaknya di Banan, bapaknya mastiin dulu deh dan coba telepon pihak asrama. Dihubungin tuh rumahnya sama bapaknya. Kwang biasanya memang suka menyendiri dan hobi banget baca cerita favoritnya yang berjudul Liao Ziyi, cerita aneh dari studio Cina. Tapi kali itu ditelepon gak diangkat sama sekali. Mau mikir husnuzon nih, orang tuanya udah susah banget dah, hatinya udah gak enak banget. Lewat tanda-tanda yang disampaikan tadi tuh, akhirnya orang tuanya baliklah ke Banan, tempat yang akhirnya kedua orang tuanya menemukan jasad putranya. Kepala sekolah asrama nih nggak ngehubungin pihak keluarga lebih lanjut ketika si Kwang nih udah nggak masuk-masuk beberapa hari karena disangkanya pada saat itu kan memang lagi kayak musim flu gitu. Dan sekitar 30 muridnya asrama itu udah nggak masuk karena memang izin
sakit terkena flu tadi. Para detektif dadakan di internet nih akhirnya buka diskusi soal ini. Seorang anonimus nih menyebutkan bahwa kematian si Kuang ini itu berhubungan sama yang namanya ritual okultisme di Tiongkok yang terjadi 1 kali dalam 100 tahun. Dengan bukti nih penunjangnya ya dress code yang berwarna merah, adanya simpul tali ikatan yang sangat rumit, pemberat di kakinya, lubang kecil di dahi, balok kayu buat menggantung, dan tanggal lahir spesifik si Kuang ini yang berhubungan. Diketahui, Kuang saat ditemukan itu berumur 13 tahun 13 hari. Konon katanya tanda-tanda ini merujuk pada penganut tertentu nih yang dimana berhubungan dengan ilmu-ilmu sihir pada kepercayaan atau keyakinan Taoism. Gila, gue merinding banget ya, ada ritual kayak gini gitu, udah 2025 gitu loh. Beberapa orang percaya nih ada sebuah sekte yang telah membunuh anak laki-laki itu dengan menjadikannya tumbal dan menggunakan teori 5 elemen. Masing-masing elemennya itu memiliki 5 representasi nih, yaitu logam, beban yang tadi di kakinya itu, air, pakaian renang yang dikenakan bocah itu, kayu, balok untuk menggantung bocah itu, api, gaun merahnya, dan tanah nih, tanahnya itu diletakkan di bawah pemberat kakinya si Kuang. Lubang jarum di kening Kuang akan memisahkan jiwa dari tubuhnya. Beban itu akan menahannya di tanah. Sementara api mengikat jiwa anak itu kepada si pembunuh. Tapi kepolisian Banan tampak berpikir malah kayak sebaliknya nih. Mereka menyimpulkan dalam waktu 1 bulan bahwa katanya kematiannya si Kuang ini cuman kecelakaan aja yang terjadi saat anak-anak melakukan sebuah permainan yang dimana dikatakan sebuah permainan tahayul, guys. Meskipun nih katanya beberapa orang di desa pernah melihat sosok laki-laki yang katanya datang di mimpi si ibunya itu dengan topi dan tasnya juga, guys. Ya akhirnya bapaknya keluar-keluar lah, nyap-nyap gitu, yang gak terima lah ya. Katanya gini, permainan macam apa yang bisa membuat anaknya itu pakai baju renang dan gaun adiknya, lalu mengikat tangan dan kakinya dengan sebuah simpul yang sangat rumit nih. Anak sekecil itu menggantung dirinya di atas. Anak kecil kayak gimana yang kayak gitu? Beberapa orang akhirnya menghubungkan kasus ini dengan kasus anak lain yang diduga meninggal dalam keadaan aneh dan serupa gitu. Ia adalah seorang gadis nih yang berumur 5 tahun ditemukan tergantung di kabel telegraf di Zhejiang pada tahun 2010. Dia dikabarkan sebagai anak ke-8 di daerah itu yang bermarga Chai. Kematiannya tuh sangat aneh dan lagi-lagi nih nggak dapat dijelaskan oleh polisi dan akhirnya cuma dibilang kecelakaan aja. Atau jangan-jangan nih polisinya tahu sesuatu cuman ya nggak mau disampaikan ke publik aja gitu. Ya udah, kita balik ke laptop lagi. Kasus ini sempat dibuka juga di situs tanya jawab Quora nih, biar detektif dadakannya pada masih bisa kerja gitu maksudnya. Ya atau minimal jadi makin banyak lah yang berpartisipasi atau terfokus pada kasus itu. Dan opini populer yang terkumpul di mana adalah netizen mempercayai bahwa Kuang diam-diam memiliki fetis sadomasokis dan meninggal karena asfiksia seksual. Wah gila, ini kalau kagak bener dosa banget tuh orang yang ngomong kayak gitu. Gimana otaknya? Sekarang gini deh, itu bocil ngiket tangan sama kakinya gimana? Apa diminta tolong sama orang lain gitu, terus buat nyiksa dia. Itu bocil cok 13 tahun yang dimana sange-sangenya tuh masih gimana gitu, masih ada batasannya dan nggak ngerti juga tuh cara ngencrit gitu. Goblok. Masih di Quora nih. Ada yang bilang teori lain yang lemah ya, menyatakan bahwa suami pertama si ibu Kuang ini dan putra tertuanya telah bersekongkol untuk membunuh anak laki-laki itu sebagai balas dendam atas perselisihan yang sebelum-sebelumnya tuh terjadi. Tapi ini tuh udah ditentang sama mereka dan alibi mereka itu diterima sama polisi. Ya akhirnya kasus ini tuh ya melempem gitu aja karena polisi menutup kasus ini. Yang tersisa itu cuman kayak spekulasi-spekulasi yang dimana belum ada buktinya sampai hari ini. Apakah kalian punya opini sendiri nih Type Nimes? Boleh kok share di kolom komen ya.
Mau request video lain juga boleh banget. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya nih, biar gue semakin semangat nih buat ngupload video selanjutnya. Thank you so much for watching Type Nimes. Case is closed. See you in the next locker.